Enggak, ya. Alasannya kenapa? Karena sorry tadi Kok saya ngecek? historicalnya apa? Historicalnya besar, terus price earningnya saat ini kecil. Saat ini ya, price earning doang nih kita ngomongin. Berarti dia Oh, layak dipilih apa enggak? berarti dia berarti dia layak dipilih ya? Iya. Ah, iya. Benar, karena kan dia dianggap lebih murah dibanding historicalnya dia. Ya kan gitu ya. Oke, Mm-mm. itu contohnya yang pertama. Jadi kayak gitu aja, kita kasih penilaian. Oh, kalau based on ini, based ini, kayak hasilnya gimana? Nah, setelah itu baru pilih sahamnya, kan gitu. Satu lagi sih, kalau bisa kepemilikan masyarakatnya jangan dominan ya. Kan kita pernah, ya mungkin pernah tahu case-nya saham yang 100% dimiliki oleh masyarakat. Nah, itu jangan sampai terjebak hal yang kayak gitu ya. Harganya kemana-mana Itu, ya? terus, ya harga ya orang siapa yang ngendali yang apa yang ngendalin perusahaan siapa, masa masyarakatnya Iya. kan nggak bisa. Agak aneh sih itu perusahaan. Terus bukan agak aneh, aneh banget. Nah, terus untuk titik entry untuk fundamentalnya menurut saya lebih ke ketika kita udah hitung, wah oke, berdasarkan data saya ternyata harga wajar si saham A ini adalah sekitar segini. Sehingga ketika harganya lebih tinggi dibanding valuasi saat ini, maka artinya gimana? Artinya udah Harganya tinggi, ketinggian. Iya. ketinggian. Berarti kita kan Oke. nggak usah beli dulu, Iya, nggak ya usah kan? beli. Diem dulu kan, atau cari yang lain deh kan gitu ya. Mm-mm. Itu sih, kalau fundamental titik entry-nya gitu doang. Ketika kita udah punya hitung-hitungan valuasinya, terus harga sahamnya, jaraknya dengan valuasi kita berapa, kira-kira ada batasnya nih. Kalau si Warren Buffett kan bilang margin of safety itu istilah kerennya kan ya, Iya. batas amannya. Jadi dia bilang 20%, bla bla bla, sekian persen tuh beda-beda tiap orang sekali lagi. Nah, tinggal itu aja gitu. Jadi mulai masuk apa enggak. Tapi kalau saya biasanya combine sama technical sih. Oke. Berarti Iya. tetap harus belajar dua-duanya juga ya, fundamental sama teknikal karena ya saling melengkapi juga ya. Yes. Ya setahu saya ya, trader yang saya baca bukunya yang dari luar ya, itu mereka kayak Van Tarp, Mark Minervini, itu bilang fundamental itu salah satu hal yang dia harus ketahui karena dia nggak mau terjebak dengan Iya, yang nggak perusahaan. jelas gitu. Jadi ya makanya saya agak bingung dengan influencer di Indonesia yang terlalu terlalu apa mengkotak-kotakan gitu ya, fundamental teknikal, nggak usah terlalu gitu juga, harusnya ya ambil positifnya digunakan, ya udah kalau udah dapet cuannya ya nggak usah terlalu ini kan, Iya, bener. gitu sih. Yang penting cuan aja ya. Nah, Iya, yang penting cuan. kan tadi kita udah bahas soal titik entry nih. Tapi kalau misalkan di fundamental, gimana sih cara kita tentuin titik take profitnya atau mungkin titik cut loss-nya? Oke. Ya, kalau nah ini ya, ini juga yang membuat orang bingung terkait fundamental ya. Kalau Mm-mm. saya sih biasanya ketika kita udah punya valuasi, nah kan udah valuasi dia udah ketemu nih, oh ini harga wajarnya akhirnya ketemu, kan Mm-mm. contohnya udah ketemu di titik harga wajarnya. Tapi kita bilang saya pinginnya 5 tahun lagi nih megang ini. Nah kita Mm-mm. proyeksi 5 tahun ke depan valuasinya, Iya. gitu caranya. Jadi ketika kalau kita proyeksi 5 tahun ke depan, oh berdasar dengan asumsi bahwa dia laba bersihnya bakal tumbuh sekian persen tiap tahun dengan price earning ratio sekitaran gini, historicalnya price book value sekitar gini, dengan GCG yang oke dan sebagainya, dia bisa mengikuti keterbaruan. Misalnya harga saat ini 10.000, terus proyeksi 5 tahun ke depan kita dapat angka wajarnya dia di angka 20.000. Hmm. Nah, ketika dia sudah nyentuh 25.000, ya kan, dia udah nyentuh 25.000, berarti harusnya gimana tuh? Dengan asumsi kita hold 5 tahun doang. Harusnya kita udah bisa, tadi harganya dari berapa ya? Dari 10.000. Harusnya kita udah bisa Dari take 10. profit dong. Ya itu kan Mm-mm. seharusnya semudah itu Iya. dong. Ya udah take profit aja langsung. Dan Iya. yang paling penting juga kan sebenarnya apa yang terjadi pada saat pandemi ya Rahel ya. Jadi waktu Maret 2020 kan kita ngelihat IHSG itu drop 3 hari sampai 5 hari berturut-turut Iya. tuh sampai di stop kan perdagangannya. Nah, ini juga yang membuat saya membuat strategi. Jadi saham itu kalau bisa, misalnya nih, jangan terlalu di long termin, jangan di terlalu jangka panjangin, tapi dibuat target. Misalnya 5 tahun target 200%. Jadi kalau udah kecapai, ambil untungnya, bawa ke yang lebih stabil. Contohnya obligasi Mm-mm. gitu. Karena kita ngelihat kan ketika pandemi 2020, siapa sih yang
memproyeksikan ada pandemi, nggak ada kan, Mm-mm. nggak ada new reserve. Bayangin kalau Rahel pensiun pada saat 2020, Maret 2020, ketika sahamnya udah naik sepanjang tahun, tiba-tiba Maret 2020 pensiun, ya udah langsung drop, ya kan? Iya. Percuma dong sekian tahun udah ngumpulin. Nah gitu. Mm-mm. Itu dari sana saya menganggap bahwa oh ketika tercapai target tertentu ya udah jual aja. Ini untuk mencegah yang namanya siklus krisis 10 tahun, Oh, siklus pandemi 100 tahun. Nah yang kayak mm. gitu sih Rahel. Oke, berarti Oh ya cut sebenarnya, loss-nya belum ya? oh ya Cut cut loss loss-nya belum. fundamentalnya belum ya? Oke, kalau untuk atlas fundamentalnya, ketika dia fundamentalnya udah kacau banget, maksudnya udah berubah banget dari main bisnisnya, Mm-mm. udah berubah banget dari kondisi realnya, dan sepertinya dia nggak bisa ngikutin perkembangan zaman. Contohnya taksi konvensional ya. Dulu kan ada kode emiten yang bergerak di taksi, tapi semenjak adanya online hailing ini, Grab dan sebagainya, Mm-mm. dia drop banget itu sekitar sekian miliar income-nya, dan sampai sekarang dia disuspend emitennya. Nah yang kayak gitu tuh harus diperhatiin juga sih kadang-kadang. Oke, berarti kalau misalkan untuk cut loss cari yang udah bener-bener berubah banget ya fundamentalnya. Dan kalau untuk take profit berarti sebenarnya kalau buat di saham tuh jangan proyeksiin terlalu optimis ya, berarti bisa dibilang ke jangka panjangnya. Tapi yang penting sampai target yang kita udah tentuin gitu. Jangan, berarti nggak bagus juga ya kita anggurin sahamnya misalkan 5-10 tahun gitu. uh, ya depend lagi, makanya tujuan keuangannya clear dulu. Nanti ketika misalnya udah 5 tahun targetnya 200% misalnya, nah itu kan gede banget 200%. Ya udah ambil aja cuannya, pindahin ke obligasi atau yang lebih stabil. Nah, sisanya yang pokok ini atau yang dari awal itu yaudah tetap di dollar cost averaging-in. Jadi tetap rutin tiap beli. Nah, itu kalau kita ngomongin pensiun ya. Kalau ngomongin untuk jangka panjang. Nah, kalau kita ngomongin swing trading ya kan nggak usah mikir gitu dong. Karena kalau Beda udah lagi. tercapai target ya udah jual aja Iya. gitu. Makanya beda target, beda tujuan, beda lagi penerapannya. Oke. Nah, Hmm. kalau gitu tadi udah ngomongin nih soal semua udah dibahas dari titik entry, titik cut loss, titik take profit. Nah, sekarang mungkin sebelum kita masuk ke yang fundamental, sebelum kita mulai investasi saham nih, sebenarnya kesalahan apa sih yang biasanya banyak dilakuin oleh investor pemula atau orang-orang yang baru belajar saham terus mulai masuk nih ke market? Oke. Oke, yang paling sering yang nanya ke saya adalah berapa sih saya dapat tiap bulan di saham gitu. Padahal kan jelas-jelas kan nggak tentu ya, tergantung Iya, pemilihan sahamnya apa dan dia apa strategi dan sebagainya. Dan banyak banget yang menganggap bahwa ketika udah di saham dia bakal kaya langsung gitu loh. Wah, saya iya. di saham nih, besok saya pasti kaya 2 kali lipat tumbuh aset saya. Ya belum tentu juga kan gitu. Jadi itu yang menyebabkan hal-hal yang instan seperti itu yang menyebabkan orang-orang banyak saya ngelihat terjebak di scam ujung-ujungnya kan gitu ya. Padahal di saham itu ya dibilang instan sih enggak, tapi ketika teman-teman di sini belajar belajar banget, nanti instan itu gampang kok. Maksudnya setiap hari cuan juga bisa gitu loh. Iya. Maksudnya ya kan, apapun IHSG-nya, ya IHSG mau naik, IHSG mau turun, selalu ada peluang gitu loh. Entah mau ngapain ya ada peluang. Jadi kesalahannya saya lihat banyak yang merasa kalau udah di saham bakal langsung kaya, padahal ada tahapan yang harus dilalui kan gitu ya. Iya. Harus ada step by step yang harus dia ketahui. Jadi jangan yang kayak gitu. Terus yang kedua, eh, mereka banyak menganggap bahwa untuk menjadi lebih kaya di saham harus modalnya gede banget. Hmm. Padahal kalau modalnya kecil, yang penting konsisten, kan persentasenya lumayan. Oke lah, mungkin dia bilang, wah saya 100.000 doang, dapat apa sih di 100.000? Ya daripada beli pulsa kan dapat saham Bank Jatim misalnya, satu lot Iya. dapat tuh, bayangin Bank Jatim berapa triliun sih asetnya, bisa dibeliin 100.000 doang gitu loh. Jadi jangan beranggapan bahwa karena saya di kecil modalnya maka saya nggak masuk di saham. Nanti nunggu kapan masuk di sahamnya. Justru ketika Anda modal kecil, Anda tumbuhkan di saham, nanti dengan gampang itu naik gitu. Maksudnya bukan dengan gampang naik, maksudnya dengan gampang kita melipatkan aset kita gitu. Jadi itu lebih bagus. Jadi itu sih kesalahan yang sering saya lihat. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan, pingin hasilnya instan, merasa modalnya harus besar gitu. Padahal cukup kecil juga bisa. Dan oh ya, ini satu lagi, analisis kayaknya. Jadi orang suka dengan hal yang populer itu ya.
populer belum tentu bagus atau Iya. cocok dengan teman-teman. Ya, contohnya ya, eh, ya saya sering banget sekarang dengerin orang bandar-bandar, dikit-dikit bandar kan gitu ya. Saya nggak bilang itu jelek, cuman ya sampai kapan dikit-dikit ngikutin bandar, dikit-dikit ngikutin Iya. bandar. Maksudnya kan ada strategi yang eh, fundamental, ya dengan sendirinya ada market maker kok yang masuk gitu loh. Jadi jangan yang, wah kalau naik bandar, kalau turun, wah bandar nih. Wah, jadi semua disaranin ke bandar gitu. Iya. Terus Anda ngapain gitu kan? Jangan kayak gitu loh. Jadi terus ketika dikasih tahu analisa yang sesuatu yang A, misalnya analisis A, dia langsung menjadi apa, ya ya saya sering banget temuin kayak gini. Jadi dia langsung, kalau bisa menjadi investor saham itu harus open minded kuncinya ya. Jadi open minded itu adalah cari hal yang bagus-bagus dalam setiap analisa, ambil bagusnya, terapkan gitu loh. Jadi jangan close minded, kacamata kuda, wah saya taunya ini doang, berarti ini doang yang saya anggap Iya. bagus. Padahal ada banyak cara cuan untuk di saham. Ada fundamental, ada teknikal, ada bandar-bandaran, terserah kalau Anda punya toolsnya kan gitu kan. Iya. Ada cara, bahkan saya pernah ketemu orang yang dia sengaja beli saham gocap dengan harapan gocap itu kan peluangnya ya udah tinggal naik atau Iya. tinggal di listing kan gitu doang, kan dua itu doang sama aja kan. Jadi daripada dia ini ya udah dia koleksi aja tuh saham-saham gocap, padahal menurut saya ya itu lebih bersiko lagi kan gitu ya. Atau atau ada orang yang strateginya beli saham yang ARB 3 hari berturut-turut. Nah ini juga saya bingung, wah dari mana dapat info kayak gitu? Ya Iya. spekulasi dia jatuhnya kan gitu ya. Nah itu dia, setiap orang punya cara yang berbeda. Jadi dengan menganggap cara yang lain salah dan menganggap orang lain itu salah, ya nggak bagus. Harusnya open minded kalau di saham gitu sih. Oke. Oke, kalau gitu mungkin kita jawab beberapa pertanyaan dulu kali ya sebelum selesai. Nih, ada yang Oke. tanya, eh oh ini mungkin ini yang menarik nih. Gimana sih cara melihat fundamental saham IPO untuk memutuskan apakah saham tersebut bagus untuk di keep long term? Oke, IPO ya. Iya. Sebenarnya nih ya, Mbak Rahel dan Altea ya. Mm-mm. IPO itu kalau kita ngomongin fundamentalnya, ada yang bilang tidak bakal bisa diukur atau dianalisis menggunakan fundamental karena dia belum 5 tahun IPO, ya kan? Dia belum 5 tahun nih IPO-nya, sehingga dirasa Dari belum bisa lah yes, belum bisa lah kita menerka-nerka di arahnya kemana. Mm-mm. IPO itu kan berarti kita hanya bisa menebak dari prospektusnya doang kan gitu ya kan? Laporan keuangan yang dia tampilkan di prospektusnya. Sehingga itu dia, uh, harus diakui kadang ada namanya istilah financial engineering. Mungkin pernah dengar financial engineering, memoles laporan keuangan agar kelihatan baik. Tapi bukan Mm. berarti itu jelek atau bukan berarti itu palsu, bukan berarti itu fraud ya. Ini lebih kayak misalnya depresiasinya 12 tahun bla 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 itu bisa dihitung, atau pajak tangguhannya agak ditangguhkan bla 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 itu bisa. Itu lebih dalam lagi laporan keuangannya ya. Nanti takutnya pusing lagi. Jadi cukup mungkin di googling aja ntar ya financial engineering dan sebagainya. Jadi kalau melihat fundamental saham IPO untuk memutuskan apakah itu bisa untuk long term, saya sendiri juga belum bisa menjuri jawaban karena setahu saya bahkan sekelas BUMN, misalnya Garuda Indonesia ya, Mm. Garuda Indonesia itu harga IPO-nya sampai harga sekarang itu nggak pernah balik harga IPO-nya. Karena ya kita tahu seperti apa kinerja Garuda kan gitu kan ya. Iya, Apakah kita bisa nebak dari prospektusnya? Sepertinya enggak kan, ya kan? bisa. Nah, itu dia. Nah, tapi memang lagi-lagi ya, orang kita tuh seneng yang instan, yang cepet banget, Iya. kita seneng banget. Ya siapa sih yang nggak seneng cepet, ya kan? Makanya saya ngelihat saham IPO itu laris, sehingga sedikit aja kayak, ya baru beberapa hari ini kan call ya, Iya, kok. COAL itu berapa hari berturut-turut itu arah itu orang masuk pun kayaknya nggak bisa langsung aja naik gitu kan. Iya, iya. Jadi saya juga kagum ya dengan pergerakan saham seperti itu. Tapi apakah bisa untuk long term? Nah, saya belum berani memberi jawaban gitu sih. Oke, karena nggak bisa kelihatan Mm-mm. jelas juga ya kalau untuk saham IPO. Oke, mungkin itu aja sih. Udah selesai live-nya karena udah hampir 35 menit juga nih kita ngobrol-ngobrol nggak kerasa. Udah. Mungkin dari Pak Ngurah sendiri boleh dong kasih sedikit closing statement atau saran nih buat teman-teman semua yang lagi nonton. Oke, closing. Oh, nggak kerasa ya 30 menit. Jadi closing statement saya adalah, intinya fundamental itu masih bisa kok untuk mendapatkan cuan, dan bahkan
fundamental itu lebih kuat ya, lebih sustain ya. Jadi kalau teman-teman mencari saham yang sustainable, jangka panjang, kuat dan sebagainya enggak. Karena ingat, saham itu bukan sprint tapi maraton ya. Jadi jangan lari 100 meter setelah itu udah hilang dari peredaran. Kalau bisa lari maraton 42 kilo gitu kan ya. Sampai kalau bisa di sahamnya untuk pensiun atau diwariskan kan enak tuh. Jadi fundamental adalah salah satu kuncinya ya teman-teman. Belajar fundamental itu gampang, ya bisa follow cari cuan, bisa follow pintarsaham.id juga. Gitu. Oke, Oke, thank you so much ya Pak, udah luangin waktunya hari ini. Banyak banget ilmu baru yang didapat juga. Semoga teman-teman juga bisa belajar banyak ya. Thank you sekali lagi Pak. thank you. Aku end ya live-nya.